wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan kita semua yang ada di sini tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin, amin, amin. Kali ini kalian bersama aku Anjali Rahma dan kita sedang berada di program Sikon seputar ilmu komunikasi. Jadi teman-teman, Sikon ini bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, teman-teman di Prodi Ilmu Komunikasi, dan juga memberikan gambaran untuk teman-teman calon mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Dan di segmen Sikon kali ini, aku akan mengundang narasumber. Beliau adalah founder atau pemilik dari Studio Foto Otak Lensa yang merupakan studio foto yang bergengsi di Pasuruan. Makasih. Dan kemarin pada awal tahun 2023, Otak Lensa ini telah menerima hibah dana dari Kemenparekraf. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Otak Lensa. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja. Habis ini tepuk tangan lagi. Langsung saja kita sambut beliau, Mas Alfian Adi Saputra. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Alhamdulillah masih baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Iya. Semoga kedepannya terus baik dan sehat. Amin, Karena amin. emang beliau tuh sibuk banget teman-teman. Kerjanya tuh di luar kota gitu ya. Iya. Bahkan kemarin habis dari mana? Kemarin habis dari Solo, Dari Solo. dari Tawangmangu. Tawangmangu. Iya. Ngapain tuh? Jalan-jalan. Kerjanya enak soalnya sambil jalan-jalan. Nah, sebelum nanti Mas Alfian kita bahas tentang Otak Lensa ya, kita bakal mengorek-ngorek dulu kehidupan Mas Alfian dulu. Jangan dong. Sebelum sesukses sekarang ini, Iya. dulu Mas Alfian itu gimana pas jadi mahasiswa? Oke, Gitu. siap. Apa ini? Mau tanyakan apa dulu ini? Oh, mungkin kan gini ya, sekarang kan kita udah enak nih, udah ada lab jurnalistik, alatnya udah lengkap. Nah, Iya, dulu itu iya. gimana sih Mas? Dulu Mas Alfian pas jadi mahasiswa itu ngapain aja? Oke. Kalau dulu sekedar info aja, kalau lab sekarang kan istimewa kan ya dulu. Kalau sekarang istimewa. Menurut saya alat sudah lengkap, tempat sudah enak, nyaman, milenial atau instagramable kalau saya lihat sekarang. Terus kalau dulu itu lab itu memang beda dengan sekarang. Tapi ada labnya. Ada, cuman nggak sebagus ini dan nggak selengkap seperti ini sekarang. Dulu itu sampai apa ya? Kalau mau bikin lab itu ya wis saanane alat, saanane tempat kita buat sebagus mungkin dan sekreatif mungkin. Dulu seperti itu sih. Jadi kalau nggak salah ada nggak ya fotonya ya? Aku lupa. Dulu pernah motret, cuman labnya sekarang fotonya masih ada apa enggak? Yang itu yang saya masih belum cari lagi itu. Sebentar, Mas Alfian ini mungkin teman-teman belum tahu ya. Perlu aku jelasin, Mas Alfian ini adalah senior kita, yaitu alumni dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sidarta Pasuruan. Iya. Angkatan berapa, Mas? Masuknya 2000 masuk kampus itu 2010. Oh, 2010. Lulusnya 2015. 2015. Itu 2015 saya masih masuk SMP. Masih SMP. Iya. Ya Allah, masih kecil berarti ya. Sesepuh kita ini, Mas Alfian. Sekarang juga masih itu Apa? imut maksudnya. Nah, tadi sampai mana tuh? Lab. Sekarang nggak ada fotonya. Iya, betul. Pakai alat seadanya. Alat seadanya dan alat mengada-ngadakan gitulah. Intinya kita sama teman-teman komunikasi dulu itu harus sekreatif mungkin lah. Bagaimana kita tetap bisa berkreativitas tanpa alat yang kalau menurut saya dulu itu meskipun nggak istimewa tapi kita tetap bisa produksi gitu. Dulu angkatannya Mas Alfian berapa orang tuh seangkatan? Saya masih ingat-ingat dulu ya, kalau cewek ada Mbak Muda itu salah satu sekarang kalau pernah jenengan makan di warung Doyong bawah itu Mbak Muda satu, cewek. Yang kedua ada namanya Mbak Afifa, dua. Ada yang ketiga ada namanya Mbak Teteh, tiga. Terus sama apalagi, itu ceweknya tiga, empat, sama Mbak Vivi. Kalau cowok itu ada Mas Ketep, ada Mas Samsul Arifin, berapa? 6 ya? Iya, ada Pean. Ada saya 7, Mas Tarikul 8, sama sekitar 9 atau 10-an orang. Sebenarnya ada 13, cuman dulu itu kayak sekarang sih, jadi setiap semester hilang, rontok alias
tinggal berapa ya? Tinggal sekitar 8 kalau nggak 9 yang bertahan gitu. Berarti dulu alatnya itu menyediakan sendiri, nggak Menye- dari Menyediakan sendiri betul. Dari kampus itu memang ada sih, cuman nggak sebanyak sekarang ini sih. Nggak sebanyak kalau sekarang ada 3 kamera kan. Dulu cuma 1 yang punya dari kampus kalau nggak salah. Terus yang lainnya kita sewa, pinjem sama teman-teman kampus yang lain atau sama komunitas yang ada di sekitar Pasuruan, begitu sih. Nah, Mas Alfian sendiri ini tipe mahasiswa yang seperti apa nih? Kupu-kupu, kuliah pulang, kura-kura, kuliah kerja, atau yang gimana? Apa aja pilihannya? Ih, nggak tahu, banyak. Tadi terserah. tadi- Kalau kupu-kupu tuh kuliah pulang. Oke. Kalau kura-kura tuh kuliah kerja. Oke. Jadi ada kutif-kutif, Apa kuliah itu? aktif, kuliah aktif. Oke, kayaknya nggak tiga-tiganya deh. Kalau kupu-kupu kuliah pulang ya kan. Kalau kura-kura kuliah kerja ya. Kalau ketiga kuktif kuliah Itu aktif. yang organisasi gitu loh, yang aktif. Oh, berarti masuk di kutif kayaknya. Oh, iya. Heeh. Jadi dulu kan kalau jenengan pernah tahu, jadi saya itu pernah menjabat menjadi ketua himpunan mahasiswa komunikasi Luar dulu. biasa. Jadi sampai aku itu aktifnya di Himakom, bahkan saya memang sengaja nggak ikut organisasi apa kalau di luar kuliah itu apa? Organisasi apa ekstra ya? Intra apa ekstra ya? Eksternal. Eksternal kampus. Kayak GMN itu apa? Ya, eksternal. Omek. Saya nggak pernah ikut kayak itu sih. Jadi memang saya sengaja fokus pada satu pendirian yaitu di Himakom. Memang Makom sejati. gitu. Memang kalau cowok itu susah mikir dua. Oh, gitu. Kalau cewek sementara ini yang saya ketahui memang bisa. Buktinya kalau istri saya itu lagi gendong anaknya sambil masak bisa. Kalau saya Oke. gendong sambil masak saya nggak bisa. Pasti kalah salah satu kosong. gitu. Jadi makanya akhirnya kayaknya cowok itu butuh satu tok. Apalagi kalau 2 cewek kayaknya susah gitu. Iyalah, ada satu. Ini istrinya Mas Alfian yang nonton ini, gitu ya, ingat-ingat ya. Harus satu. Iya. Jadi gitu. Sampai gini. Ada pernah cerita tahun 2013 kalau nggak salah. Itu saya kan aktif di Himakom kan ya. Aktif di ASA sama di Himakom. Nah, waktu singkat cerita 2013 itu saya dipanggil sama kalau nggak salah itu bagian apa ya, Pak Agus namanya, itu LPPM kalau nggak salah. Nah, LPPM itu mencari saya, tolong carikan atas nama Alfian ke teman-teman. Sampai 3 kali saya dipanggil, saya nggak apa menghadap. Nah, yang saya khawatirkan ngapain saya dipanggil LPPM gitu. LPPM kan kalau singkatannya apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu, saya lupa. Jadi saya diundang apa? Ada yang Google. Iya, nanti Google ya. Nanti silakan diedit LPPM atau apa? Aku lupa. Penelitian atau pengembangan aku lupa aku. Nah, seperti itu. Akhirnya yang ketiga saya dipanggil, saya menghadap namanya Pak Agus waktu itu. Dan akhirnya saya pengen tahu kenapa sih saya dicari gitu kan ya. Akhirnya saya dicari untuk diikut sertakan acara ekspedisi NKRI di Sulawesi gitu. Nah, saya tanya alasannya kenapa kok saya diikutkan gitu kan. Nah, ternyata alasannya simpel dan sangat aneh, tahu nggak? Kepo nggak kamu? Iya, Kepo ya? Jadi gini. Kalau nggak kepo nggak lanjut. Iya. Kepo kan nggak? Kepo semua kalian ya. Jadi gini, saya diikut sertakan oleh Pak Agus ke kancah acara nasional dan diikuti seluruh mahasiswa seluruh Indonesia, namanya ekspedisi NKRI. Itu dikarenakan saya jarang kuliah gitu. Jarang kuliah terus suka jalan-jalan gitu. Karena waktu dulu saya di Himakom ada acara foto keluar, ada acara Himakom keluar, ada acara komunitas saya keluar gitu. Nah, alasannya bukan karena aktif kuliah atau bukan karena pinter, bukan karena sering penelitian, bukan, tapi karena sering jalan-jalan dan sering nggak masuk kuliah gitu. Sering bolos. Iya, alias sering bolos gitu. Dan akhirnya saya diikutkan dan waktu itu acara sekitar setengah tahun gitu. Wah, berarti nggak di kampus tuh? Nggak di kampus selama 6 bulan, alias cuti. Ya di sana. Iya, di Sulawesi Tengah gitu. Kalau ceritanya panjang sih, nanti aja di konten selanjutnya aja. Siap. Oke, lanjut. Apalagi? Kenapa susah nggak sih masuk ilkom dulu tuh perjuangannya? Kayak maksudnya
sehari-harinya? Banyak tugas atau gimana gitu? Dulu itu memang jurusannya nggak begitu banyak ya. Kalau nggak salah sekarang ada tambahan mungkin. Apa pancet ya? Aku lupa aku. Pokoknya dulu itu pilihannya gini. Kenapa saya pilih ilmu komunikasi? Waktu itu yang saya pikir adalah saya pengen cari jurusan yang nggak ada bahasa Arabnya. Yang kedua nggak ada matematikanya. Yang ketiga nggak ada bahasa Inggrisnya. Tapi ternyata di ilmu komunikasi ada bahasa Inggrisnya. Oke, nggak masalah lah gitu. Nah, akhirnya yang kedua setelah alasan itu, yang kedua yaitu saya pengen cari jurusan yang itu kesukaan saya atau hobi saya. Berarti emang hobi foto. Atau skill saya gitu. Nah, dulu itu Mbak Angel ya namanya ya. Dulu waktu sekolah itu, Semen tahu nggak kira-kira saya jurusan apa sekolah SLTA dulu? Kalau melihat ya. IPA? IPA? Kok bisa IPA? Nggak tahu, soalnya biasanya tuh kalau aku pribadi ya, kan IPA, tapi aku linjur ke ilmu komunikasi ke Sosum. Mungkin Mas Alfian juga. Bukan IPS ya kira-kira ya? Nggak tahu. Nggak tahu, atau bahasa mungkin? Ada bahasa? Ada. Jadi di SLTA saya dulu ada bahasa, IPA sama IPS. Yakin IPA deh. Yakin IPA ya? Betul, berarti 100 buat Mbak Angel. Oke. Ada chemistry kita terjalin. Tapi jujur, kalau saya dulu di IPA itu memang bingung cari jurusan. Sebenarnya saya SMK dulu, tapi cuman karena nggak keterima, karena buta warna katanya, jadi saya nggak terima di SMK gitu. Akhirnya saya dikasih pilihan IPS, IPA sama bahasa gitu. Kalau IPS saya nggak suka sama teman-teman saya, korak-korak biyen IPS itu. Lama-lama biyen niku. Kelompok-kelompokan gangster-gangsteran. Kalau dulu kan emang sering sih IPA sama IPS dibedain. Iya. Sekarang udah enggak. Enggak sekarang ya. Nah, terus ada ada bahasa Arab sama bahasa Inggris saya nggak suka. Akhirnya saya IPA. IPA ini terpaksa sih bener. Dan akhirnya dengan keterpaksaan sekolah saya itu, akhirnya selama 3 tahun saya nggak dapat apa-apa. Serius, saya nggak dapat apa-apa dan saya sebatas masuk tidur absen seperti itu. Nah, 3 tahun itu menurut saya membuang sia-sia hidup saya, atau menurut saya sakno wong tuaku, atau kasihan orang tuaku selama 3 tahun biayai aku, lan dilalah hasilnya produknya koyok gak jelas gini. Sekarang udah sukses. Nah, mulai dari lulus sekolah itu saya berpikir bagaimana saya bisa berubah dan bisa membanggakan orang tua dengan cara keinginan jurusan saya itu memang keinginan berdasarkan dari hati saya, passionnya gitu. Dan saya waktu itu suka namanya kesenian gitu. Seperti itu Mbak Angel. Oke, jadi emang Mas Alfian itu suka ya foto? Suka. Dan kalau dibilang susah masuk ilmu komunikasi menurut saya nggak susah sih. Karena suka gitu loh, karena hobi, karena enak. Kita kalau melakukan dengan hobi atau kesukaan apa yang kita kerjakan memang enak. Sama halnya kalau kita suka sama cewek itu enak, jalannya enak. Kalau kita dipaksa untuk suka sama seseorang, ya kita susah untuk beradaptasi gitu. Itu sih. Nah, itu terus terbentuknya otak lensa itu dari mana? Dari Mas Alfian kuliah atau udah lulus atau gimana? 2013 setelah dari Sulawesi Tengah. Nah, itu saya berpikir aku 6 bulan atau setengah tahun nggak ngapa-ngapain di Pasuruan, dan akhirnya saya pengen bentuk namanya sebuah komunitas yaitu Otak Lensa. Oh, jadi awalnya komunitas? Iya. Dulu kalau nggak salah, seingat saya ada 3 orang yang menjadi pendiri atau founder. Yang pertama bukan dari ilmu komunikasi malah. Oh, iya? Yang pertama itu saya, yang kedua itu tahu Mbak Mble? Tahu. Nah, yang punya Mbak Mble tahu? Enggak. Teman-teman tuh. Yang punya Mbak Mble namanya Roni. Roni Mbak Mble. Roni Mbak Mble ini jurusan TI kalau nggak salah. Nah, ini salah satu Yudala juga, cuman nggak selesai. Nah, Roni ini juga salah satu pendiri atau founder yang mendirikan sama saya Otak Lensa. Yang ketiga dari TI juga namanya Mbak Esti. Dua-duanya ini nggak lulus kuliah, insya Allah nggak lulus kuliah kalau nggak salah. Nah, dulu itu saya buat Otak Lensa itu memang tak sengaja bukan dari ilmu komunikasi. Kenapa sih? Ya, kenapa? Kepo ya? Enggak. Kepo deh. Jadi
Dulu itu saya nggak sengaja nggak sama anak komunikasi karena jujur aja kalau semua anak komunikasi berarti saya nggak punya komunitas yang mana saya bisa menerima semuanya gitu. Yang saya khawatirkan, ndek kuno kelompoknya komunikasi itu aku nggak enak mlebu kuno. Nanti Gitu. kalau masuk malah kayak minder gitu loh. Iya gitu dari jurusan lain atau dari orang lain yang bukan kuliah atau bukan anak komunikasi itu minder gitu. Itu sih 3 orang itu. Ingat Mas Roni, Mbak Esti. Dan dia jurusan anak TI juga. Itu. gitu. Sampai sekarang otak lensa tahun berapa tuh? 2013. Oh iya 2013. 2013. Dan mulai, awalnya kan komunitas. Yes. Itu banyak yang masuk tuh. Banyak Dan yang masuk. sekarang berubah haluan atau gimana? Yang bisa jadi sampai jadi studio Oke. foto. Jadi waktu itu tujuan saya membuat komunitas, membuat wadah otak lensa untuk saya bisa setelah lulus kuliah, saya bisa merealisasikan atau mempraktekkan keilmuan fotografi saya. Jadi gini, intinya kalau saya setelah lulus kuliah, aku juga bingung mlebu komunitas opo gitu. Karena gak mungkin juga kan aku setelah lulus kuliah ikut ASA lagi kan gak mungkin. Menjabat ketua atau menjadi anggota kan gak mungkin karena ASA kan khusus anak komunikasi gitu. Nah, aku akhirnya pengen buat namanya Otak Lensa, yaitu komunitas wadah untuk semua kalangan, baik muda, perempuan, tua, laki atau yang lainnya gitu. Itu sih. Nah, terus tapi sekarang Otak Lensa malah luar biasa ya. Udah banyak karyawannya. Itu karyawan atau masih komunitas sih, Mas? Aku tuh bingung. Oke. Nah, berubah sebenarnya Mbak Angel. Di tahun 2000, jadi gini ceritanya, saya setelah lulus kuliah kan masih jadi komunitas gitu kan. Setelah jadi komunitas itu kenapa lagi nyender? Ya, aku gak enak soalnya iku. Iya, aku nyender wis. Jadi aku lupa nyampe mana tadi ya. Setelah lulus kuliah itu masih jadi komunitas. Terus 2 tahun kemudian 2015. Oke, betul. 2015 itu aku kuliah S2. Oh, langsung. No. 2015 saya lulus. 16, 17 baru 17 aku kuliah. 17 kuliah. Jadi 15 16 ini aku kerja di Radar Malang sama di Radio Warna Pasuruan. Nah, waktu itu masih komunitas, saya titipkan sama salah satu tim komunitas yang saya percaya. Namanya adalah gitu. Nah, setelah saya titipkan di waktu saya kerja di Radar Malang, merantau ke Malang, itu bobrok atau dalam arti nggak ada kegiatan atau nggak ada aktivitas selama setahun 2 tahunan lah. Saya akhirnya nggak lanjut di Radar Malang, terus saya mau ambil alih, saya pegang lagi. Mulai itulah saya pengen bentuk namanya Otak Lensa sebagai tempat kerja lah, bukan hanya sebatas komunitas, tapi tempat untuk mencari uang sama menjadi hobi gitu. Luar biasa sekali. Nah, itu waktu udah jadi tempat kerja itu berapa tuh karyawannya awal? Masih ada 6 orang. 6 orang. Dan 6 sekarang? Orang. Dan sekarang kalau dihitung itu ada 7 sama 8. Nggak banyak sih sebenarnya, nggak banyak. Karena kalau dibilang sekarang itu baru bener-bener perusahaan sih sekarang. Soalnya keren banget. Kenapa? Maksudnya selain foto, juga di YouTube juga aktif, di TikTok juga aktif. Betul. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Asik. Itu Mbak Angel. Jadi sekarang itu baru menjadi perusahaan beneran. Sekarang itu Otak Lensa sudah menjadi PT lah gitu. Baru satu tahun kalau nggak salah. Ada anak ilmu komunikasi nggak untuk karyawannya? Ada sih. Ada mantan juga sekarang di sini kalau nggak salah. Namanya Mas Agung. Mana Mas Agung? Kalau misalnya aku mau ngelamar nggak apa-apa tah? Tapi aku nggak jadi ini. Ngelamar saya? Oh enggak. Jadi talentnya aja, nggak jadi yang foto-foto. Bisa. Semua bisa. Tapi gini Mbak Angel, kalau saya sih intinya siapapun bisa ngelamar sih ke Otak Lensa. Siapapun bisa melamar, bisa masuk asalkan dia intinya dia tidak mengganggu kegiatan yang di luar gitu sih. Teman-teman yang mau daftar ke Otak Lensa. Boleh. Pernah ada yang magang juga nggak sih waktu itu? Ada.
dari SMK Darut Taqwa, dan kedepannya ini insya Allah ada dari SMK Purwosari sama SMK 2 Singosari. Ya, luar biasa. Gitu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oke. Tepuk tangan mulu dari tadi. Nah, kan udah panjang banget tuh ya perjalanan. Iya. Pasti selama proses itu ada lika-liku, nggak lika-liku deh. Ada pengalaman yang luar biasa, ada pengalaman unik dan menarik. Pernah nggak sih dapat klien yang unik gitu, yang sampai membekas sampai saat ini? Ngomong-ngomong, klien terjauh dari mana? Klien terjauh untuk saat ini dari Bali sama Jakarta. Itu Mas Alvin yang ke sana atau gimana? Iya, kita ke sana memang. Emang jalan-jalan ya? Iya. Emang kerjanya jalan-jalan. Iya, hobi sambil jalan-jalan sih. Jadi enak sih. Ya itu sih yang memang saya cari itu, gimana kita bisa ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, tapi kita dibayar gitu loh. Dengan cara ya seperti ini. Banyak sih sebenarnya cara kita jalan-jalan dibayar, sebenarnya banyak. Jadi vlogger, jadi jasa dokumentasi, jadi influencer, atau jadi banyaklah seperti itu. Betul. Terus tadi yang kembali ke klien terunik lah, yang buka sama sekarang. Entah ini termasuk unik atau tidak ya. Iya. Jadi saya pernah sama tim itu pernah nggarap foto wedding. Foto wedding itu anggap aja namanya si Fitrotin gitu ya. Itu pernah saya potret di tahun 2000, anggap aja 2016. 2019 saya potret lagi dia. Tapi dengan cowok berbeda. Wah. Alias sudah pegatan gitu loh. Dan Kenapa itu nggak cari yang berbeda sih? Oh, mungkin ketagihan karena bagus. ya mungkin ceritanya. seperti itu. Sampai sekarang itu fotonya masih ada. Oh, iya. Jadi foto yang suami pertama ada, suami yang kedua juga ada gitu. Ini si istri loh ya, si cewek loh ya. Jadi si cewek itu pernah tak foto, yang kedua di tahun 2019 juga tak foto dengan cowok yang berbeda. Beda. Gitu. Itu entah unik atau apa kan saya nggak tahu sih. Ya unik sih. Unik ya. Terus sama juga tim saya tuh pernah juga motret wedding. Itu ketika waktu dikasihkan si mempelai putranya tidak ada, alias meninggal dunia gitu. Ini bukan unik sih kalau salah. Sedih sih. Jadi ya waktu itu kalau dibilang bayar full sih nggak saya suruh bayar full sih. Bayar separuh aja, terus saya tinggal aja. Lu Mas, soalnya dia langsung histeris nangis gitu loh ketika kita kasihkan fotonya gitu. Jadi foto sudah jadi, kita dok assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Si istri sama si ibunya, saya bilang ini sudah jadi Bu, silakan dilihat. Langsung nangis, kan aku bingung. Loh, aku saking senengnya ya, padahal delok foto nih. Nih delok ngene langsung nangis histeris, aku bingung krik ngene ya. Terlalu bagus fotonya. Iya, akhirnya si adiknya bilang, suaminya sudah meninggal Mas ini. Akhirnya deg ya tinggal wes, ya makasih Bu ini gitu aja sih. Banyak sih kalau cerita unik yang lainnya, malah juga pernah jadi tim travel dokumentasi travel itu malah pernah dikasih tiket uang apa sih nih? Uang tiket ke Jakarta itu malah jadi tiket pesawat gitu pernah. Jadi semisal saya dibelikan tiket entah dia lupa atau apa, malah jadi tiket pesawat gitu. Oh, niatnya awalnya tuh kereta. Terus dia belikan pesawat. Ya enak, mungkin karena dia puas mungkin ya dengan hasil saya, akhirnya dia berikan yang itu. Banyak sih kalau bicara uniknya ketika jadi jasa dokumentasi itu banyak sebenarnya. Cuman aku lupa. Saking banyaknya pengalamannya. Iya. Terus kalau mungkin Mas Alfian pengen cerita, ini kan pasti dilihat orang banyak kan? Iya. Kalau Mas Alfian pengen boleh cerita tentang prestasi yang pernah diterima oleh Otak Lensa. Kayak kemarin yang dapat hibah dari Kemenparekraf mungkin gitu. Selain itu apa aja? Sebelum Kemenparekraf, Kemenparekraf tahun 2023. Sebelum Kemenparekraf, Otak Lensa juga pernah dapat hibah di tahun 2022 kalau nggak salah. Itu oleh Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan kalau nggak salah, Republik Indonesia. Itu pertama kali dapat itu. Itu setelah jadi PT pertama kali? Sebelum. Semuanya sebelum. Semuanya sebelum jadi PT. Itu dapat 15 juta. Kalau Kemenparekraf dapat 20 juta. Terus akhirnya kita mau berubah jadi PT. Dan kemarin kita dapat proyek besar dari KPK
Wakil Ketua KPK Indonesia. Kementerian ya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya. Hotel Lensa dapat proyek dari KPK. Ngapain proyeknya? Dokumentasi. Kita tur ke UNER, ITS, sama kita ke UTM. Tahu UTM? Aduh, aku mau bilang nggak tahu. UTM di Universitas Trunojoyo Madura, bukan UTM Malaysia, Ya bukan. tahu, kalau udah pengen sebutin panjangannya aku tahu. Ya itu, kita dapat proyek terakhir dari KPK. Oke, luar biasa sekali lagi teman-teman, beri tepuk tangan yang ganda. Terima kasih. Mas Alfian. Nah, mungkin sebelum kita penutup ya, nggak kerasa ya, kayaknya Iya. masih bentar ngobrolnya. Iya, bentar soalnya ceritanya masih banyak gitu loh. Mau lagi? Enggak. Mau lagi, aku bingung kok ditawari apa mau lagi gitu. Sebelum kita penutup, mungkin Mas Alfian ada harapan untuk Otak Lensa ke depan. Ini harapan pertama buat Otak Lensa ke depannya. Oke. Gitu, monggo silakan. Oke, harapan Otak Lensa sih pengennya Otak Lensa jadi perusahaan istilahnya perusahaan terbesar lah ya inginnya. Amin. Dan bercabang-cabang lah ya. Karena ini sudah 2 orang minta kayak jadi franchise gitu loh. Oh iya. Jadi franchise nggak sih namanya kayak kayak kita Anak cabang tapi dikelola sendiri gitu kan? gitu. Nah itu yang pertama dari anggota TNI di Lamongan itu dia minta sampai kalau bahasanya bro, Otak Lensa bikin dong cabang 2 di Lamongan gitu. Kita belum siap sih sebenarnya. Belum siapnya karena ya kita baru PT masih 1 tahun. Kalau 2 tahun 3 tahun mungkin insya Allah kita. Yang ketiga kita diminta di NTT kalau nggak salah. Wah, Pak, bisa jauh sekali relasinya. Kebetulan di NTT ini baru 4 hari yang kemarin itu kita di chat, Mas ada nggak sih Otak Lensa di NTT atau relasi Otak Lensa di NTT? Kalau ada, saya mau ngejob di NTT, tepatnya di apa? Aku lupa, ada di handphone saya. Nah akhirnya saya sempat diskusi sama si orang itu, kebetulan juga alumni Pasuruan. Ya pengennya dia ya ayolah bro buka cabang Otak Lensa di NTT gitu. Itu sih. Ya pengennya harapan saya Otak Lensa bercabang-cabang. Amin. Dan berkembang di seluruh Indonesia gitu sih. Dan apa ya, banyak sih kayak tim loyal, timnya banyak. Tinggal saya nanti santai-santai sambil enggak. Kalau saya sih pengennya, kalau saya sih memang nggak bisa diem Mbak Angel. Saya itu orangnya aktif. Jadi kalau dibilang founder yang diam nggak bisa sih. Extrovert. Iya mungkin ya. Kurang sih kayak kurang tepat sih. Intinya saya kalau nganggur itu gak penak gitu loh. Jadi jangan kaget kalau saya loh founder kok obah sih, founder kok ikut turun sih. Ya karena memang kalau saya nggak gerak itu nggak enak gitu. Kayak sama halnya sampean kasih kegiatan apa suruh mikir, saya lebih enak daripada sampean suruh saya diem gitu loh. Nggak ada kegiatan gitu loh. Mas besok podcast lagi ya ayo ngene ya. Mas besok podcast ayo ngene. Teman-teman YouTube itu. Jadi kayak hidupku itu manfaat gitu loh. Daripada besok nganggur, besok nggak ngapa-ngapain gitu. Saya pengen teman-teman kalau mau ngundang saya sih ya kabari aja gitu. Sampai sekarang kalau nggak salah Otak Lensa ini khususnya saya sama Otak Lensa ini sudah kerjasama sama UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, sama Setie Mahardika Surabaya juga. Itu sih. Soalnya aku lagi apa ya istilahnya nggak pengen diem lah. Gimana saya sama Otak Lensa terus bergerak gitu. Jangan sampai ada kata diem nganggur. Otak Lensa kudu terus ada PR. Bergerak. Harus ditemani. Bergerak terus. Aku nggak pengen Otak Lensa jalan diem, hanya sebatas logonya aja, hanya sebatas ada orangnya, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Aku pengen harus bermanfaat dan harus berkembang gitu. Manfaat bagi sekitar ya luar biasa sekali. Iya. Setelah harapan untuk Otak Lensa, sekarang harapan untuk mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi. Oke. Universitas Siddhartha Pasuruan. Komunikasi ya? Iya. Komunikasi ya? Komunikasi dong. Apa ya? Sesepuh ya kan? Iya. Jadi gini sih, memang kalau dulu kan
mahasiswa ilmu komunikasi kan sedikit kan ya. Jadi peluangnya memang banyak. Anggap aja dulu cuma 8 orang. Kalau mau jadi ahlinya ahli ilmu komunikasi, Kebagian semua kebagian gitu. semua. Ahlinya videografer bisa, ahlinya fotografer bisa, ahlinya pembawa acara juga bisa, editor, desain, scriptwriter, presenter, terus apa lagi? Banyak lah ya. banyak lah. Public relation. Humas, public relation, bisa gitu loh. Kalau sekarang kan banyak kan ya. Satu angkatan sekarang berapa? 40. Wih, beneran? Serius? Berapa, teman-teman? 40 ya? 40. Jadi kalau menurut saya ini menurut saya jangan sampai berpikir kalau yo lek biyen Mas gampang, wolong arek iso dadi kabeh. Enggak gitu. Kalau sekarang malah sampean ketika 40 ini bisa jadi semua sebenarnya bisa gitu. Tinggal kalian bisa memanfaatkan perkembangan zaman sekarang. Mau jadi vlogger, kita bikin YouTube tanpa ikut media juga bisa gitu loh. Kalau dulu memang aku sampai harus masuk ke Radar Malang gitu. Ingin apa? Ingin membesarkan saya sama ingin membesarkan alumni ilmu komunikasi gitu. Nah, kalau sekarang kita bebas, kita bisa menjadi media sendiri gitu. Atau kita bisa memperkenalkan kita diri sendiri. Bukan dengan cara kita nyolong atau bukan ya, tapi dengan kreasi kita. Jangan bedakan ya antara kita viral dengan negatif, viral dengan positif. Sensasi atau pansos atau yang lainnya lah ya. Tapi kalau menurut saya banyak cara kita untuk bisa membranding atau memviralkan atau mencari apa ya istilahnya itu ketenaran dengan cara positif gitu. Apalagi sekarang banyak juga alatnya kan, tersedia gitu. Betul. Jadi harapan saya tetap semangat lah, tetap ojo apa ya, ojo titik baper, titik ono tugas ono ngene akhirnya gak ngapa-ngapain. Janganlah itu menjadi mager. Apalagi mager gitu loh. Aku sayang sekali kalau Mbak Angel kalau sekarang anak-anak komunikasi mager itu menurut saya sayang sekali gitu loh, apalagi anak komunikasi gitu. Lek anak jurusan yang lain silakan gitu. Kalian ini menjadi poin utama untuk bisa membranding orang-orang di sekitar. Meskipun kalian nggak dikenal, tapi kalian bisa membranding. Saya pernah membranding salah satu caleg gitu ya. Ya memang saya nggak dikenal, tapi calegnya terkenal itu menjadi poin bermanfaat berarti. Aku bisa berkreativitas, aku bisa kenal sama orang, aku bisa mencari uang, aku bisa jalan-jalan lewat caleg itu gitu, meskipun saya nggak terkenal gitu. Nggak harus sampean terkenal kok, tapi sampean bisa bermanfaat bagi orang lain itu menurut saya sip, bagus. Oke teman-teman, terima kasih Mas Ya, Alfian. sama-sama. Luar biasa ya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang di rumah udah mau menyempatkan waktu untuk nonton program ini dan sampai jumpa di program Sikon selanjutnya. Bye bye. Oke, bye bye.